Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah banjir impor tekstil dan produk tekstil atau TPT datang dari Pusat Logistik Berikat. Pasalnya impor TPT yang masuk lewat Pusat Logistik Berikat hanya 4,1% dari total impor TPT. Menteri Keuangan Sri Mulyani belusukan ke Pusat Logistik Berikat atau PLB PT Dunia Ekspres Transindo untuk meninjau langsung kegiatan impor dan mengecek barang-barang yang ada di PLB. Sri Mulyani ingin memastikan apakah benar isu impor tekstil dan produk tekstil membanjiri Indonesia melalui PLB seperti yang dikeluhkan pengusaha tekstil kepada Presiden Joko Widodo. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, Sri Mulyani mengungkapkan jumlah impor barang TPT melalui PLB sangat kecil, yakni hanya 4,1% dari total impor nasional TPT pada tahun 2019. Selain kontribusi impor yang kecil, Sri Mulyani menyebut prosedur impor di kawasan PLB ini pun cenderung ketat. Namun demikian, Sri Mulyani mendorong adanya perbaikan kategorisasi produk TPT yang tercantum dalam Permendag nomor 64 tahun 2017, yakni kategori A dan B. Kategori A merupakan kelompok barang yang sudah diproduksi di dalam negeri, sementara kategori B belum bisa diproduksi di dalam negeri. Sri Mulyani menemukan masih ada barang yang bisa diproduksi di dalam negeri, tapi belum masuk ke kategori A. Mereka tidak mendapatkan treatment yang seketat yang A tadi. Dia hanya import dan diperiksa sama surveyor saja, tidak ada kuotanya, gitu ya. Nah, persoalannya ini nampaknya muncul dan Bea Cukai sebetulnya sudah melakukan penindakan. Ada perusahaan yang bisa mengaku dia mengimpor barang B tadi yang nggak pakai kuota, tapi ternyata dia import yang barang A. Ini Bea Cukai sudah menindak berapa perusahaan, Pak? Ada 15 perusahaan yang masuk dalam kategori melanggar tersebut. Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi menjelaskan tata niaga kegiatan impor produk-produk barang jadi lebih longgar, meskipun tarifnya tinggi. Kelonggaran tata niaga ini menurut Heru menjadi salah satu penyebab melimpahnya impor barang jadi. Kalau di hulu tarifnya rendah tetapi tata niaganya lebih ketat, sementara di hilir tarifnya tinggi tetapi tata niaganya itu lebih ringan. Nah, ini yang menyebabkan tentunya peluang-peluang masuknya produk-produk jadi dibanding dengan bahan baku. Pemerintah terus mendorong revitalisasi dan restrukturisasi mesin produksi untuk mengubah kelompok jenis barang B menjadi A. Selain itu, perlu adanya penyusunan kapasitas produksi nasional untuk menentukan kuota impor agar tepat sasaran. Dari Jakarta, Jessica Wulandari, Agustinus Lawrence, Metro TV.